Bab 8 Sensasi, di sebuah taman di dalam halaman dalam puncak Chongjian, Jingjing, Jingjing. Zhang Rumeng mendekati Chen Jingjing, melihatnya sendirian dalam kebingungan, dia memanggilnya 2 kali, seperti dalam mimpi. Chen Jingjing kembali menyadari dirinya dan tersenyum ringan, apakah kamu masih marah pada saudaramu? Zhang Rumeng bertanya dengan lembut setelah duduk di sampingnya. Jingjing, apakah saya meminta terlalu banyak darinya? Seharusnya kita tidak menaruh harapan pemulihan keluarga Chen pada dirinya dari awal. Chen Jingjing menggelengkan kepalanya, jangan berpikir seperti itu, mungkin dia masih muda dan bermain-main. Suatu hari nanti dia akan mengubah pikirannya. Dengan bakatnya, dia akan menjadi kuat suatu saat nanti. Zhang Rumeng menghibur, Rumeng, jangan berbicara untuknya. Tidak semudah itu bagi seorang pria kuat untuk menjadi pria kuat. Saya melihat senior brother Wang Feng melaju ke lantai pertama surga hari ini, dan dia diberi gelar prajurit surgawi 1 bintang dan penilaian kelas C. Apakah kamu tahu aku begitu iri? Saya harap suatu hari nanti saya bisa melihat bahwa orang itu akan menjadi Chen Fan. Chen Jingjing menggelengkan kepala ringan dan berkata, tapi sekarang, harapanku sudah sepenuhnya hancur. Meskipun senior sister Wang Yunlan mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Dia masih akan merasa dendam di masa depan. Jika kita pergi dan bertanya beberapa hal lagi tentang cara talisman, mungkin, baiklah, jangan berpikir terlalu banyak tentang itu. Bukan berarti tidak ada orang kuat di puncak Chongjian. Senior sister Wang tidak mengajar kami. Kita masih bisa menemui senior brother Wang Feng. Dia orang yang sangat baik, optimis, dan baik hati, dan dia mengajari kami cara berkelahi dengan senior sister Wang. Mengajari kami, tidak ada perbedaan yang mendasar. Zhang Rumeng berkata. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Chen Jingjing tidak berbicara lagi, tapi hanya mengangguk sedikit, berikan lebih banyak waktu pada Chen Fan. Sebenarnya, sejak dia kembali dari lembah Raja Iblis, saya masih berpikir dia telah banyak berubah. Paling tidak dia mendengarkan apa yang kamu katakan, tapi hari ini agak. Zhang Rumeng berhenti di sini. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak menyebutkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat mengubah topik. Jingjing, sebenarnya, aku menemukan bahwa saat senior brother Wang Feng melakukan cara talisman hari ini, dia menggunakan gerakan aliran untuk memperlambat waktu dengan budidaya pedang. Saya merasa bahwa metode gerakan itu agak mirip dengan langkah tanpa fase yang disebutkan oleh orang tua. Bagaimana mungkin? Teknik gerakan senior brother Wang hanya langkah berjalan awan biasa, tapi dia menguasainya dan menggunakannya dengan sangat mahir. Dengan cara ini, bukan hanya pengalaman senior sister Wang yang bisa dia dapatkan penilaian kelas C, tetapi juga hasil dari kerja kerasnya. Chen Jingjing berkata, ya, kita harus bekerja keras. Zhang Rumeng berhasil mengubah topik, dan diam-diam menjulurkan lidahnya dan menjawab, baiklah, mari kita kembali, saya kira guru akan kembali sebentar lagi. Chen Jingjing berdiri dan berkata, keduanya berjalan menuju rumah-rumah di halaman dalam, tetapi pada saat ini, halaman dalam puncak pedang EPE sudah berantakan. Dan banyak murid berkumpul satu sama lain, mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat, apa yang terjadi? Chen Jingjing bertanya dengan curiga, Zhang Rumeng juga menggelengkan kepalanya, dan melihat kerumunan dengan curiga. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berjalan menuju seorang pemuda yang sedang memberikan pidato dengan penuh semangat. Dia melihat pemuda itu berbusa, dan berkata dengan bersemangat, aku benar-benar tidak berbohong padamu, jika kamu tidak percaya, pergi ke istana Ling Xiao di pengadilan surgawi dan lihat sendiri. Setelah berbicara, beberapa orang yang mendengarkannya mengeluarkan token pengadilan surgawi 1 demi 1, dan masuk ke pengadilan surgawi dengan kesadaran mereka, Huang Cheng, rumor apa yang kamu sebarkan di sini lagi? Zhang Rumeng melipat lengan di dadanya dan bertanya sambil menatap pemuda yang sedang berbusa tadi, seperti dalam mimpi, Jingjing. Mata Huang Cheng bersinar saat melihat orang yang datang, dan senyum gembira muncul di wajahnya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak orang membicarakannya? Aku seperti mendengar sesuatu tentang surga pertama. Zhang Rumeng bertanya, apakah kalian belum tahu? Seseorang berhasil melewati surga pertama barusan. Huang Cheng berkata dengan mata terbelalak, kami tahu, senior brother Wang Feng. Zhang Rumeng belum selesai berbicara ketika dia melihat Huang Cheng menggelengkan tangannya dan menghentikannya, bukan Wang Feng, tapi seorang jenius misterius. Dia tidak melewati level secara publik,
Tapi kamu juga tahu bahwa daftar prajurit surgawi di Kuil Lingxiao akan secara otomatis mencatat ranah dan skor prajurit surgawi 1 bintang saat mereka berhasil melewati level. Barusan, orang itu memenangkan hadiah pertama. Skor kelas A pengadilan surgawi, orang nomor 1 dalam sejarah. Huang Chen berbusa lagi, skor kelas A. Bagaimana mungkin? Sejauh yang saya tahu, Xiao Munan, jenius muda yang namanya sudah diketahui umum, hanya mendapatkan skor kelas B. Chen Jingjing berkata dengan kaget, tentu saja, mungkin ini belum cukup untuk menimbulkan sensasi. Apakah kamu tahu apa yang benar-benar membuat kita gila? Jangan bertele-tele, katakan padaku dengan cepat. Zhang Rumeng membuat gerakan untuk menyerang Huang Cheng. Huang Cheng buru-buru bergerak ke belakang dengan senyum, dan berkata, aku berkata, hehe. Orang yang mendapatkan skor kelas A sebenarnya hanya memiliki tingkat kedua latihan Qi. Diperkirakan pada malam hari ini, seluruh surga akan heboh, latihan Qi tingkat kedua. Zhang Rumeng terdiam sejenak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkin ada kesalahan di daftar prajurit surgawi. Chen Jingjing masih tenang, dan tiba-tiba memikirkan ini, tidak mungkin, dan mungkin ini karena tingkat kedua latihan Qi orang ini, yang menjadi kunci untuk mendapatkan penilaian kelas A. Huang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, prajurit langit 1 bintang yang kalah. Apakah batu rekamannya sudah diumumkan? Chen Jingjing bertanya, belum, aku akan keluar dan memberitahu semua orang segera setelah aku mendapat kabar. Kamu sebaiknya masuk ke pengadilan surgawi untuk melihatnya, tapi diperkirakan seluruh istana Lingxiao sudah penuh sekarang. Huang Chen mengangkat bahu dan berkata, Rumeng, mari kita masuk dan melihat. Chen Jingjing mengeluarkan token pengadilan surgawi dan berkata kepada Zhang Rumeng, saat pengadilan surgawi dan dunia luar sangat sensasional, tokoh utama dari seluruh kejadian ini, Chen Fen, masih duduk di medan obat di gua perbataannya, menyerap energi spiritual dengan puas. Tetapi tingkat energi spiritual ini sudah bisa disebut pseudo energi abadi. Tetapi kecepatan penyerapannya masih terbatas. Pada akhirnya, Chen Fen telah menggunakan seni pedang surga yang terbakar sampai batas maksimal. Tetapi dia masih merasa bahwa saat menyerap energi spiritual ini, sepertinya masih agak terbatas. Setelah beberapa saat, dia masih berhenti dari keadaan kultivasi, dan bertanya pada burung berbulu hijau di sebelahnya tentang kebingungannya. Burung berbulu hijau berkata dengan sangat tenang, kamu baru seorang prajurit surgawi 1 bintang sekarang, dan aura yang bisa kamu serap tentu saja terbatas. Ketika kamu berlari ke 2 bintang dan 3 bintang di masa depan, batasan ini akan perlahan melemah. Aura juga bisa 2 kali lipat. Aura 2 kali lipat. Cahaya putih berkedip di mata Chen Fen. Dia tahu apa artinya. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar telah melepaskan diri dari belenggu, dan inilah dunia kultivasi abadi yang pernah diimpikannya. Chen Fen menutup matanya lagi, dan dengan cepat mengalirkan seni pedang surga yang terbakar. Dengan gila menyerap aura dari dunia sekitarnya, mengalir melalui banyak meridian di dalam tubuhnya. Dan akhirnya berubah menjadi Ventian pedang Qi, menuang ke pusaran dantian, 3 tingkatan latihan Qi, 4 tingkatan latihan Qi, ranahnya langsung naik 2 tingkat, dan tidak ada hambatan, karena jiwanya pernah menjadi keberadaan dalam tahap membangun dasar, dan di bawah tahap membangun dasar, dia tidak akan terkekang. Tidak, ini hanya kloneku. Chen Fen tiba-tiba membuka matanya dan menyadarkan dirinya. Fisiknya masih berada di tingkatan kedua latihan Qi. Memikirkan ini, Chen Fen keluar dari pengadilan surgawi, kembali ke fisiknya, membuka matanya lagi, dan bangunan-bangunan kuno masuk ke matanya. Ini masih halaman luar puncak pedang berat. Dia dengan cermat memahami perasaan misterius tadi, dan tanpa disadarinya, seni pedang surga yang terbakar mulai berputar di dalam tubuhnya, tetapi pada saat ini, aura yang megah dari dunia lain tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya, energi pseudo abadi. Chen Fen terkejut, dia mampu merasakan energi palsu yang abadi di surga, dan melintasi dunia, menariknya ke dalam tubuh ini. Sepertinya Chen Jingjing belum menyebutkan hal ini. Apakah mungkin semua orang bisa melakukannya, atau hanya aku? Chen Fen mengernyitkan alis dan berkata pada dirinya sendiri, hanya sebentar. Setelah berpikir tanpa hasil, dia sedikit menggelengkan kepala, dan memutuskan untuk bertanya lebih banyak nanti. Pada saat ini, dia ingin memanfaatkan perasaan yang familiar dan masuk ke keadaan kultivasi lagi. Yang dia kultivasi saat ini adalah ranah tubuh fisiknya.
Menggunakan aura dari surga, dia mengolah dan menyuburkan meridian tubuhnya, dan kemudian mengubahnya menjadi pedang ki yang terbakar, dan pusaran ki sejati di dantiannya terbentuk lagi. Saat langit perlahan menjadi gelap, para murid puncak Chongjian mulai turun dari gunung satu demi satu. Hanya Chen Fan yang masih duduk bersila di sudut tersembunyi, berlatih meditasi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia membuka matanya. Tingkatan keempat latihan ki telah selesai.